Sayyidil Arabi wal Ajam. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila bi sultanil awliya sayyidina Syekh Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ila bi Syekhina Imam al-Alim billah Syekh Muhammad Usman al-Saki radhiyallahu anhu wa ila ruhi Kanjeng Sunan Ampel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa usulil ruhi musannif fi hadzal kitab tarjiyat nafa'ana Allah bi ulumihim fid darain amin. Ala hadhihi niyyah salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali munahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita bersama-sama ditakdir hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memberikan pemahaman setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah dengan disertai tingkat kesulitan yang tinggi, itu pahalanya berbeda. Salat subuh di musim hujan seperti ini lebih berat dibandingkan sholat subuh di musim kemarau. Hujan yang terus ini membuat kadang-kadang orang lebih senang sholat di rumah kemudian melanjutkan istiqomahnya. Istiqomah mari sembahyang,
tahajud dulu. Saya mohon maaf 2 minggu kemarin itu saya ngimami sholat subuh di masjid saya. Mari sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kira pengajian lain itu. Ya Allah. Padahal seksi dakwahnya sudah diingatkan siangnya. Ya itulah manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan bahasan tentang taubatan nasuha. Kalau kita dengarkan kalimat-kalimat atau kata-kata taubat berarti terkait dengan masalah kesalahan, dosa-dosa kita kepada Allah maupun kepada manusia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Su'ila den suni pirsa sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anit taubat saking taubat an-nasuh, taubat yang kapok. Sayyidina Umar itu ditanya oleh sahabat yang lain tentang bagaimana Sayyidina Umar pendapat sampean terkait dengan taubat nasuha. Faqala mongko jawab sapa Sayyidina Umar, hiya utawi taubat nasuha iku anna rajula satuhune wong lanang iku yatubu taubat sapa wong min amalis su'i saking penggawe elek wala yaudu lan orang baleni sapa rajul ilaihi marang perbuatan elek abadan salawase. Pendapat Sayyidina Umar, taubat nasuha itu adalah taubat ketika ada orang melakukan kejahatan, kesalahan, kemudian dia bertaubat kepada Allah dan tidak akan mengulang kembali selamanya. Jadi kabarnya mana? Berarti ada sebagian orang yang bertaubat kepada Allah tapi mari taubat kadang-kadang kumat, Pak. Kumat. Nang Mekah taubat kepada Allah. Terus pokoknya aktif 5 waktu itu selalu di masjid supaya berjamaah. Itu taubatnya orang dari sholat yang jarang-jarang berjamaah di Indonesia. Di Mekah dilengkapi sholat berjamaahnya. Barang wis mulai nang Indonesia seminggu 2 minggu itu si api, Pak. Api. Masjid surbanan, kadang-kadang jubahan, barang meles 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ojo manis surbahan, wongi lo kakek kok nang masjid. Nah ini. Tapi tidak juga diartikan orang-orang yang tidak datang ke masjid itu mereka tidak sholat berjamaah. Boleh jadi dia berjamaah di kantor, berjamaah di rumah. Tetapi kalau masih bisa melangkahkan kakinya ke masjid, maka diutamakan, disarankan oleh Nabi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena buturnya sholat berjamaah itu hujan deras, kemudian ya lupa. Jadi sama pendapatnya Sayyidina Umar, orang yang bertaubat, taubat nasuha itu adalah taubatnya orang yang melakukan kejahatan, kejelekan, keburukan, kemudian dia istighfar kembali kepada Allah dan tak akan mengulang kembali selamanya. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala tubu ila Allah taubatan nasuha. Ibnu Abbas ditanya menafsirkan tentang ayat Allah yang berbunyi tubu ilallahi, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Qala, ditafsir oleh Ibnu Abbas ini at-taubatun nasuh, utawi taubat nasuha
bil qalbi kelawan ati, wal istighfaru lan nyuwun ngapura bil lisani kelawan lisan, wal itmaru lan nyimpen alla yaunda komitmen niat nejo alla yaunda ing yen ora baleni sapa wong ilahi marang dosa abadan salawase. Taubat nasuha. Sebetulnya manusia yang terbaik di dunia itu bukan orang yang tidak pernah salah, orang yang salah kemudian mengakui kesalahannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak pernah salah itu siapa? Sinten, malaikat. Malaikat tidak pernah salah. Nek salah toh setan. Kan kadang-kadang mau greget setan itu. Saking gregetno itu, Pak. Salah tok gak bener-bener. Lah manusia posisi di mana? Terkadang malaikat, terkadang setan. Terkadang bener, terkadang salah. Jadi wajar, Pak. Cuma saat aku pas di viral no itu loh sing galakno isru. Iya. Iki apa ya? Teh iki. Atau es teh sampean Mas. Iki lho es teh iki hangat iki. Sebenarnya wajar saja manusiawi gitu. Manusiawi salah. Maka semua, tidak hanya penceramah, kiai, khotib-khotib, dai-dai itu andaikan mengikuti apa yang dikatakan Nabi. Nabi itu berkata begini, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi apapun kita tetap harus mengikuti aturan-aturan Allah. Mau ceramah pun juga sama. Yang kedua, wa atsbi'i sayyi'ata tamhuha wa tamhuha. Ketika berbuat salah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan mau'izah yang bagus tidak hanya diambil dari Al-Quran dan hadis, cara penyampaiannya pun yang bagus, kemudian waktunya pun yang bagus. Kan itu ceramah salah gak enak suwi, Pak. Iki wong gremeng. Saya kemarin hari Jumatan khutbah nanggone mushola nang Masjid Al-Amanah nang Lukitok. Pundi niki? Ini barang saya ini utara ya. Aku mulya. Setiap mau naik khutbah sudah dipesan sama takmir. Yai nanti 10 menit ya. Insya Allah saya khutbah 5 menit. Wow, lebih cepat lebih baik kalau di sana, Pak. Ya wis, alhamdulillah. Mari kita bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ojo judi online, ojo mucui, sing api akhlaki. Mudah-mudahan kita selama dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum bil cocok Kiai. Aku lebih cepat lebih baik. Mari ngono selesai, saya tuh mari sholat pada Jumatan, mari sholat dia. Saya madhep ke timur, turu ape Pak. Jadi ada pindah langsung blek gitu, jejer. Jam berapa Mas? Setengah 1 ya. Saya khotbah jam 12 sudah selesai saya. Tak sembahyang itu. Jadi adzan jam 12 kurang 15, jam 12 saat ini saat khotbah sambil tadi mari. Paket cepat itu.
Jadi tidak hanya apa ya, JNT Express masih sholat kalau sing Express mana ini memang mengimbangi dunia sosial tidur pak mereka itu. Lamun itu masih ada dan namanya orang banyak masih ada yang ketika kita berdoa barakallahu li wa lakum fil amin. Apa amin iku seneng mergo cepet awak dhewe, apa amin iku jengkel? Kita kan nggak tahu. Hanya saya pesan sama takmir, Pak, nanti tahun depan 2025 saya khotbah 3 menit. Kok cepat? Lebih cepat lagi. Tadi udah cepat ya ini. Masih ada amin yang gak beres tadi. Saya tuh menilai khotbah saya berhasil kalau yang amin itu sopan, kan berarti berhasil khotbah saya. Ini orang sing jerit amin, berarti orang sing gak cocok ini khotbahku. Lebih kurang cepat berarti. Jadi ini penting ini Pak. Strategi dakwahnya itu seperti itu. Jadi jangan memaksakan durasi waktu walaupun kadang-kadang salonnya enak. Nek Masjid Al-Hijrah ini, Masjid Al-Hijrah ini apa namanya, penilaian di luar khotib-khotib itu kepada saya bagus. Jadi Al-Hijrah sama minta ya, iya. Alhamdulillah soalnya enak nampono. Aja enak ini, enak ini. Nah, saking enak ini mau mikir lugur sih tetap muni gitu. Ini sih ngadan lugur gitu. Jadi lugur biasa mikir itu lugur bunyi ngumpul bisa ya. Ngumpul ini enggak ini. Berarti tahan banting gitu Pak. Enak isa nih biasanya ini sekali lugur dek sepulnya itu biasanya wis biar asal punya bunyinya itu normal, bisa nggak normal ngumpul. Iki enak, nah begitu kalau enak, sing ceramah itu ya enak, pengaruh itu. Nah, ini penting di samping yang disampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, cara penyampaiannya dengan sopan, durasi waktunya juga jangan berlebihan. Uangku ngaji itu kan ngaji siraman rohani. Kalau siraman jasmaninya apa? Makan. Nek mangan kuwarakan yo moh Pak. Ngaji yo ngono kesuwen yo moh yo an. Kene wis kompet-kompet ket mau latihan toilet. Kok tambah? Ini penting buat kita, termasuk kita sebagai kepala keluarga, sampaikan suasana yang nyaman biar benar-benar anak kita kemudian keluarga kita senang ya. Kalau kita jahat kepada siapapun, kita akan kehilangan simpati, gak senang orang. Lah itu begitu. Kata Ibnu Abbas, at-taubatun nasuh, orang yang bertaubat dengan merek taubat nasuha ini, yang pertama niat yang tulus dari hati. Maka banyak orang, kenapa sampai mau umroh dan haji? Kenapa? Ya Ustaz, ini kan niat awal ini, niat awal. Sampai juga sama ketika ngaji subuh seperti apa sama ketika ngaji. Ya sawangan ya dewi takbir akak orang isin lalu. Berarti niatnya karena isin, karena orang, tidak karena Allah. Kalau karena Allah ya hutan ya ada orang, ada takbir jabatan saya takbir atau bukan, tetap saya akan ngaji karena diperintah Allah. Perintah Allah. Sama dengan orang umroh, kemana? Mau umroh sama niatannya apa? Ya Ustaz, saya umroh ini ya supaya sama dengan orang-orang yang lain. Koncoku umroh kafe masuk apa umroh isi dong. Ini tidak beres ini. Jadi menata hati ini menjadi penting, dan itu ukuran pertama, innamal a'malu binniyat. Niat itu dari awal itu yang harus kita tahu.
semata-mata karena Allah, tidak karena siapapun. Nanti yang berikutnya akan mengikut. Kemudian yang kedua, wal istighfar bil lisan. Orang yang bertobat itu harus melaksanakan istighfar. Istighfar tidak hanya pakai bahasa Arab astagfirullahaladzim. Kalau tidak bisa, boleh tidak Pak Ustaz awak cewek kadang-kadang malam sholat tahajud kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, pakai bahasa Indonesia, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Enggak apa-apa. Justru itu lebih mendekat kepada kehusuan karena kita paham daripada sampean 1 jam pakai bahasa Arab tapi tidak menggetarkan hati kita. Kenapa? Karena nggak paham. Dikai amal ya ibu bocor ya, tapi nggak paham sampai artinya. Lebih baik ya Allah, dosa-dosaku ya Allah, dulu saya pada waktu mudanya nggak tahu sama ayah ya Allah. Itu lebih mendekat pada kehusuan dan lebih diterima nantinya. Istighfar boleh dengan astagfirullahaladzim atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Boleh istighfar itu dengan astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara, ya ghaffar ya ghaffar ya ghaffar. Boleh, monggo, tergantung kalimat apa yang mau sampai pakai. Hatta sholawat itu sendiri bagian daripada istighfar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu bagian daripada istighfar. Wal itmar, yang ketiga, syaratnya orang bertobat adalah memiliki komitmen dalam hati untuk tidak mengulang kembali. Maka supaya tidak mengulang kembali ini Pak, hindari, di hadis yang lain itu ya, hindari datang bergaul lagi dengan orang yang pernah kita melakukan dosa seperti yang dulu. Contoh, kita mau taubat dari minuman keras, ojo-ojoan bewong sing wis mumbian. Kita mau bertobat dari judi, ojo buka aplikasi judi online. Wis tau tulis tahu, sik penasaran ya. Ono update terbaru. Dibuka mana? Kan itu yang terjadi. Ya. Jadi wis tutup rapat-rapat. Dijak konco, ayo Mas. Kumpul-kumpul bubuan nendi nang kene. Kalau pasti nek kumpul pasti ono ngombe ini umpama. Wis lebih baik jangan. Wis salah sama dong masih kak ngombe kak kopo, guys, pokoknya kumpul aja. Iya. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyatafi. Orang yang tidak pernah melakukan dosa tapi kumpul dengan orang berdosa, lama-lama ikut melakukan dosa. Orang dekat air pasti basah, walaupun tidak semuanya, kecipratan loh maksudnya. Ya. Jadi hindari yang seperti ini nih. Kemarin dewi wis ngaji kan wis berumur waktu asar kabeh kan. Masa dewi sama bukan asal mana loh Pak. Mari. Tapi jangan khawatir Pak. Setelah meninggal dunia kita ditempatkan dalam tempat yang mulia, menikmati indahnya ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang aku gak mau mati. Itu orang yang gak paham agama. Mati itu wajib. Mati itu harus. Dan semua berjalan ke sana. Maka kita diperintahkan ayyukum ahsanu amalan, disuruh menjadi orang yang terbaik dalam level apapun. Kalau jadi jamaah, jadilah jamaah yang terbaik. Bukan hanya baik loh ya, terbaik. Terbaik menurut apa? Menurut siapa Pak Ustaz? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Menjadi yang terbaik. Apapun, memiliki travel yang terbaik, ojo tipu. Ya, memang nggak bisa, udah beda. Nggak pernah belajar.
ngomong ini. Ono angka lagi, ono 5 gede, dulu ono angka mana cilik Pak? Oh boy, sopo sih guys soal ngono kok takok ngono ayat yang mengajak kepada kebaikan untuk ila sabil rabbik ayat berapa? Kan enak Pak Dewi Pak. Matematika sih muncul. Allah. Tapi jare pun yai tenang mawon dan lulus dari lulus iyo kan lulus iyo. Jadi bagi kita semuanya tampilkan akhlak-akhlak yang baik, tidak hanya di tengah-tengah masyarakat, di lingkup keluarga kecil mawon Pak. Nek kula panjenengan ini kasar, jahat kepada keluarga, lan fattu min aulik, mereka tidak suka kepada kita, berpaling. Orang tua kok jahat. Kemarin yang terjadi di Jakarta, seorang anak membunuh kakek dan siapa itu? Ayahnya ya, sama ibunya ditusuk itu pas jam 1 malam ketika tidur. Kakek dan ayahnya mati, ibunya kritis. Usut punya usut, ada 2 versi di penyebabnya. Ada bisikan, kemudian yang kedua, yang pertama bisikan, yang kedua karena tertekan. Ini sebetulnya berkaitan kalau dikaji dalam Islam. Orang itu kalau tidak tenang hatinya, mudah dirasuki oleh bisikan setan. Maka kita sebagai orang tua kembali kepada waktu bulan yang lalu saya berbicara tentang bagaimana mendidik anak. Di antara syaratnya adalah cerdas orang tuanya. Anak ini menjadi stres karena setiap hari perintah dari orang tuanya harus belajar. Anak yang baru pulang dari sekolah tidak boleh nonton TV, tidak boleh main HP, langsung belajar. Sampai malam jam 11 malam dia belajar. Akhirnya tertekan. Nah, orang itu kalau tertekan, awak dewi, jangankan yang anak muda, yang kita yang tua-tua, tertekan itu bisa stres, bisa tidak nyaman, dan bisa putus asa, kemudian nekat. Maka kita sebagai orang tua dimanapun harus kita pahami, kita harus cerdas bahwasanya anak itu punya hak untuk mencari ilmu dengan porsi waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ada waktu buat mereka untuk istirahat dan refreshing. Maka jangan pernah anak kita itu kalau sudah nggak bisa ya capek, pokoknya terus jamnya durung. Ojo Pak. Ibu-ibu beradang anaknya. Ini biasa terjadi Pak. Anaknya mangan, mari ngono kantek, entek no, awas kantek no, kalau pun nang pinggir, ditungguin nang pinggir, apa gak stres? Jadi wis wareg nang kene, wis gak. Orang itu kalau sudah kenyang, Allah itu memberikan sistem kepada tubuh kita otomatis menolak, nggak mau, nggak selera. Wis wareg, mandek Pak. Mandek. Selera makannya nggak ada sudah. Yang mulai kadang-kadang ibu-ibu sing bilang anak ibu ditungguin, ayo mangan. Oh ini mangan didik ayo kantek, awas mangan, awas kan ditek nomor ini. Ditungguin nang pinggiran. Ya stres ada ya. Ada sebagian sing nonton kasar, begitu nggak habis dipukul anaknya. Naudzubillah min dzalik. Kantek wis kapokoran, taruh nanti itu jatahnya ayam bebek, kena ayam bebek langsung tenang Pak. Nggak ada di dunia ini yang sia-sia, semuanya itu ada bagiannya sendiri.
Justru yang tidak boleh itu kulu washrabu wala tusrifu, berlebihan dalam makan. Wis warak kok sing mangan maneh. Penyakit teko kan gara-gara ngono. Karena tidak seimbang. Kelebihan, kan? Ciptakan suasana yang nyaman di tengah-tengah keluarga. Kalau panjenengan anak-anak kita itu jangan mengikuti pikiran orang tuanya. Mereka punya jalan sendiri dari Allah. Orang tua cukup mengarahkan selama mereka tidak meninggalkan aturan-aturan Allah, dukung. Itu begitu. Anaknya senang bal-balan dan pinter, potensi seandainya dia jadi pemain sepak bola, hebat dia, berpotensi. Ambil dipaksa, kongkon main bulu tangkis, ya gak iso, Pak. Ya, walaupun semua pendidikan itu bisa diarahkan, namun harus ada bakat-bakat yang kita pahami dari awal. Jadi ayat yang berbunyi walaupun tafaddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik ini berlaku bagi siapapun. Nek kiai ceramah kasar, hukum sosial itu berlaku, orang tidak akan simpati. Turun simpati orang itu asal mula senang oleh senang. Ceramah ngamuk-ngamuk, ceramah kok yo mulai mau sampai buyar, kok yo kiai lorong tuai gak buyuk belas. Akhirnya tahun depan jika diundang mana? Lah seandainya pun ngelucu bukan yang menyinggung perasaan orang, monggo. Nah, karena itu bagian basyirah wa nadhirah. Ya. Saya kadang-kadang heran, ya nggak apa-apa sih memberikan masukan. Yai, di sini nih senang ceramah yang lucu-lucu yai. Kan ngono kadang-kadang sering memberikan masukan kepada kami ketika sebelum ceramah itu. Lucu-lucu ya, oh ini lucu-lucu nanggap kirun. Oh, jadi setiap kalimat pasti lucu kirun itu kan, memang untuk membuat orang tertawa. Nah, orang ngaji tidak seperti itu, ada ilmunya. 10 menit, kemudian berikutnya 3 menit, mungkin dia selipi dengan guyonan. Sama dengan tadi malam. Kiai Zainal Arifin Al-Tabaksari itu kan mengundang penceramah untuk ngaji bareng wali kota ke kampung bulan Januari. Penceramahnya itu saya tahu, Pak. Penceramah ini kalau ceramah joget-joget dan panggung dangdutan barang. Ojo setahu saya. Terus kadung diundang ya, kata no. Kalau dianya bukan nama dewi ki yang tidak senang kepada orangnya, nanti orang gak dapat ilmunya, hanya dapat ya tombol stres itu, guyu-guyu, joget-joget. Ya tapi bukan berarti kita benci kepada aliran seperti itu. Monggo silakan, cuma setingkat ngaji L1 wali kota sama kayak kampung diocok lah. Kori ajak sama saya harus nasional minimal se-Surabaya nomor 1. Ngaji undang Kori kemarin itu yang di Gubeng, diundang Kori gak iso, gak tahu caranya dia, hanya modal lagu tok. Setiap kalimat ambil nafas. Allah, iki Kori apa saya? Sajane boleh ambil nafas tapi harus diulang lagi. Cocok. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di setiap kali sing ngrungokno, enak kon. Enak iki jare sing ngrungokno. Kalau orang tahu, Pak, Kori yang bernafas di tengah-tengah kalimat itu haram. Tidak boleh, Pak. Kalau memang dia mau berhenti,
Ya ayyuhalladzina amanu alladzi, diulang lagi nggak apa-apa. Ojo tengah kalimat berhenti, tengah kalimat lagi berhenti lagi. Ya enak. Ini masuk MTQ Pak. Sik tas mau coba bismillah langsung kalah ya. Bisa usah dilanjut. Cara pengambilan nafasnya tidak boleh, tidak bisa orang seperti itu. Maka harus benar-benar diedukasi. Di samping ngaji kita mengedukasi. Membaca istighosahnya bagus Ustaz. Kemarin pas membaca istighosah ketua MUI setingkat kecamatan. MUI itu kan ketua Majelis Ulama Indonesia, kiai ini wong sak kecamatan. Moco istighosah lali kapan? Kan istighosah itu kan ada bacaan yang di dalamnya Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil aqwali wal afat. Tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Tunjina lali Pak. Jadi kalimat berikutnya lali. Mau tertunjina ya. Kapan hari ini? Ya walaupun lupa itu bagian daripada manusia, tapi setingkat MUI makna iso ojo lali. Ojo lali. Lali itu ada kaitannya dengan kesiapan mental. Nek grogi lali sembarangnya. Jadi yang tampil di depan siapapun kita harus orang-orang yang memiliki lisan-lisan yang hasanah, lisan-lisan yang membuat orang itu senang dan tertarik, bukan tersinggung dan lari. Maka konsepnya wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah yang baik kepada manusia. Ya, guyon dalam ceramah itu boleh asalkan ilmiah. Tapi kalau sudah mulai menghina dan seterusnya, ya walaupun hanya guyonan, innal mizaha bad'uhu halawatun lakinnahu akhiruhu adawatun. Guyon itu pertama itu nyenengno. Wong gojlok, wong goblok, wong guyu-guyu pertama ya. Tapi suwi-suwi lakinnahu adawatun. Pada akhirnya guyonan itu akan menjadi musuh dirimu. Orang akan jengkel. Orang akan marah ya. Dan ini yang terjadi kemarin. Tapi semua ada hikmah Pak. Semua ada hikmah. Maka sekarang sedang dirancang, termasuk kami kemarin koordinasi dengan Wali Kota Surabaya, bagaimana kayak kampung ini nanti menjembatani untuk mensertifikasi para dai-dai ini. Jadi ini ceramah misu-misu ngelokno wong iku gak oleh sertifikat. Sajane aku kurang antara setuju dan tidak. Soalnya kalau dikasih sertifikat itu kan hanya sebuah sebuah kertas, ngefek apa mboten kira-kira? Nggak ngefek Pak. Yang benar ini mengundang seluruh takmir masjid se-Surabaya, kemudian membuat kesepakatan bersama, khotib penceramah yang tidak sesuai dengan aturan yang disepakati mulai ke khotbah gak dikasih transport. Wah ini ngefek gitu, gak oleh salaman,
kok oleh duit iki ngefek banget kalau ini. Kalau hanya sertifikat, orangnya kan masih diundang ke sana gitu ya. Nah ini hikmahnya kemarin. Jadi kalau saya tidak bahas orang yang dibully lah, saya bahas dari sisi penceramah biar kita sadar bahwasanya khaliqin nas, menampilkan akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat itu penting. Jangankan hanya sekedar seorang kiai, seorang gus, seorang ustaz, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya hada Muhammadur Rasulullah ya, man uyyida bil kauni kulli law syaa. Rasul itu adalah nabi yang diberi fasilitas pembelaan oleh seluruh makhluk Allah di dunia ini. Buktinya apa ya? Nabi Muhammad itu ketika berjalan dibela oleh awan. Ketika beliau kepanasan juga dibela oleh awan. Ketika dihadapkan dengan binatang, Rasulullah itu dibela oleh binatang itu sendiri, apalagi dengan manusia. Jadi pembelaan Rasulullah itu seluruh alam ini membela Nabi Muhammad SAW karena sebagai ungkapan rasa syukurnya alam atas diciptakannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena adanya Nabi Muhammad, adanya langit dan bumi serta isinya. Apa isinya langit bumi? Kabeh, mulai binatang seluruhnya, ya. Kemudian pohon-pohon, ya. Tanah, semuanya. Maka Rasulullah itu dibela oleh semua makhluknya Allah yang ada di muka bumi ini. Itu pun Rasulullah, seandainya beliau, Allah mengatakan walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, andai kata Rasulullah itu melakukan ini apa ya? Allah yang berbicara kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, laupun tafaddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu keras hati, kamu jelek kepada mereka, kamu membuli kepada umatmu, kamu menggoblok-goblokkan umatmu, lan faddu min haulik, maka mereka akan berpaling darimu. Jadi status sosial itu berlaku kepada siapapun, berlaku kepada siapapun. Kalau sekolah ini ngaji, nyerang sampeyan, mau si ngaji ngombe goblok, ya minggu depan gak ngaji ya. paling ekstrim ya Pak Takmir bikin zuran, mohon maaf Pak Ustaz, sementara sampean pensiun. Itu otomatis Pak, otomatis, karena hukum sosial itu berlaku kepada siapapun. Tapi alhamdulillah baginda Nabi Muhammad SAW memang sebagai uswatun hasanah. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lisan beliau adalah kalimat-kalimat seperti mutiara. Ka'annama yasqutud durra min fih atau min kalamih. Ketika beliau berbicara seperti berlian permata yang keluar dari lisannya. Indah dan mewah serta menjadi idaman ditunggu oleh orang.
Apakah beliau tidak pernah capek, Pak Ustaz? Capek, Pak. Capek itu membuat orang kadang-kadang emosi. Asal ngomongnya sopan, Pak. Kalau sudah capek bisa rotok sopan biasanya. Atau lagi tidak nyaman hati dan pikirannya alias galau, di rumahnya tidak nyaman, lagi bermasalah dengan istri dan anaknya, digawa nang oleh tempat umum mengaji, itu bisa terjadi tidak nyaman apa yang disampaikan itu. Tapi tidak, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dalam keadaan apapun dia selalu tampil sebagai ulama, sebagai utusan Allah yang menyampaikan wahyu-wahyunya Allah dengan kalimat atau dengan jiwa-jiwa beliau yang rahmatan lil alamin. Ketika disawat, beliau tidak membalas. Ketika dipisui, ya menang. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Beliau diam, dipisui, Pak. Ini Muhammad sememi aja sampai dipisui, Pak. Balas dijatuh kanan. Itulah Nabi Muhammad. Termasuk guyonane, Pak. Guyonan Nabi Muhammad itu guyonan yang benar dan tidak memojokkan. Ketika ngaji seperti ini, seringkali saya sampaikan Rasulullah bergurau, bapak atau kakek, besok itu di surga nggak ada penduduk yang tua seperti sampean. Berarti saya tidak masuk surga? Tidak. Yang tua seperti sampean itu tidak ada. Itu guyonan tapi teman. Guyonan tapi jujur. Memang di dalam surga itu besok tidak ada orang tua. Semuanya itu kembali muda, umurnya itu 30 sampai 40. Wah, kalau sekarang nggak bisa kembali muda, sing umur sewidak ya wis nikmati aja. Kadang-kadang ada orang tua itu merasa kecewa, aku kok wis tuwa ya nyanyo letak enom kan, zaman sudah pakai medsos kan lumayan gampang jawabannya, sampeyan terlalu cepat lahir ke dunia. Jadi kepingin lahir musik meni-meni terakhir. Sama dengan teman-teman yang tes kemarin di Kemenak itu, ada yang sudah umur 57 gak bisa ikut. Termasuk saya lolos, Pak, lolos pegawai Kemenak. Sebetulnya tidak ada niatan untuk ikut tes itu, cuma sama kepolo semua diwajibkan. Ya wis lah, lolos tak lolos. Barang ujian ada soal 10 soal matematika. Iki soal paling tak jengkel mulai kayak biar aku lahir loh, Pak. Di SD aku jengkel kan matematika ya. Soalnya nggak pernah dapat 2, 3, paling nonton oleh siji ya matematika ya. Masya Allah. Wingi metu, Pak. Nek 2 tambah 2 masih enak, 2 kali 2 enak. 2 strip 7 strip dibagi dikurangi ya apa ini? Pokoknya soal 10 karena jawabannya cuma ABC. Bismillah. Nomor 1 Maulana Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى روح شيخنا الإمام العالم بالله الشيخ محمد عثمان الزاكي رضي الله عنه وإلى روح أجل سنن عباد رسول الله المخلوق رسول الله ووصل إلى روح وصل في هذا الكتاب وترجيات التدريات ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. على هذه النية الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مناهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita bersama-sama ditakdir hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memberikan pemahaman setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah dengan disertai tingkat kesulitan yang tinggi, itu pahalanya berbeda. Sholat subuh di musim hujan seperti ini lebih berat dibandingkan sholat subuh di musim kemarau. Hujan yang terus ini membuat kadang-kadang orang lebih senang sholat di rumah kemudian melanjutkan istiqomahnya. Mari sembahyang lanjut dulu. Saya mohon maaf 2 minggu kemarin saya ngimami sholat subuh di masjid saya. Mari sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kira pengajian lanjut. Ya Allah, padahal sesi dakwahnya sudah diingatkan siangnya. Yaitulah manusia, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan bahasan tentang taubatan nasuha. Kalau kita dengarkan kalimat-kalimat atau kata-kata taubat berarti terkait dengan masalah kesalahan, dosa-dosa kita kepada Allah maupun kepada manusia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Su'ila den suni pirsa sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Anit taubat saking taubat an-nasuh, taubat yang kapok. Sayyidina Umar itu ditanya oleh sahabat yang lain tentang bagaimana Sayyidina Umar pendapat sampean terkait dengan taubat nasuha. Faqala mongko jawab sapa Sayyidina Umar, hiya utawi taubat nasuha iku anna rajula satuhune wong lanang iku yatubu taubat sapa wong min amalis su'i saking penggawe elek wala yaudu lan orang baleni sapa rajul ilaihi marang perbuatan elek abadan salawase. Pendapat Sayyidina Umar, taubat nasuha itu adalah taubat ketika ada orang melakukan kejahatan, kesalahan, kemudian dia bertaubat kepada Allah dan tidak akan mengulang kembali selamanya. Jadi kembali mana? Berarti ada sebagian orang yang bertaubat kepada Allah tapi mari taubat kadang-kadang kumat, kumat nang Mekah taubat kepada Allah, terus pokoknya aktif 5 waktu itu selalu di masjid supaya berjamaah. Itu taubatnya orang dari sholat yang jarang-jarang berjamaah di Indonesia. Di Mekah dilengkapi sholat berjamaahnya. Barang wis mulai nang Indonesia seminggu 2 minggu itu si api Pak, api nang masjid surbanan kadang-kadang jubahan barang meles 1 bulan 2 bulan 3 bulan ojo maneh surbahan wonge lho gak ketok nang masjid. Nah ini tapi tidak juga diartikan orang-orang yang tidak datang ke masjid itu mereka tidak sholat berjamaah. Boleh jadi dia berjamaah di kantor, berjamaah di rumah, tetapi kalau masih bisa melangkahkan kakinya ke masjid, maka diutamakan, disarankan oleh Nabi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena buturnya sholat berjamaah itu hujan deras, kemudian ya lupa. Jadi sama pendapatnya Sayyidina Umar, orang yang bertaubat, orang taubat nasuha itu adalah taubatnya orang yang melakukan kejahatan, kejelekan, keburukan, kemudian dia istighfar kembali kepada Allah dan tak akan mengulang kembali selamanya. Waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala tubu ila Allah taubatan nasuha. Ibnu Abbas ditanya menafsirkan tentang ayat Allah yang berbunyi tubu ila Allah, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Qala ditafsir oleh Ibnu Abbas ini at-taubatun nasuh utawi taubat nasuha bil qalbi kelawan ati, wal istighfaru lan nyuwun ngapura bil lisani kelawan lisan, wal itmaru lan nyimpen alla yaunda komitmen niat nejo alla yaunda ing yen to ora baleni sapa wong ilahi marang dosa abadan salawase. Di taubat nasuha sebetulnya manusia yang terbaik di dunia itu bukan orang yang tidak pernah salah, orang yang salah kemudian mengakui kesalahannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak pernah salah itu siapa? Sinten Pak? Malaikat. Malaikat tidak pernah salah. Nek salah toh setan. Kan kadang-kadang nek wong greget setan iki.
Saking gregetno iku, Pak. Salah tok gak bener-bener. Lah manusia posisi di mana? Terkadang malaikat, terkadang setan. Terkadang bener, terkadang salah. Jadi wajar, Pak. Cuma saya itu pas di viral itu loh sing galakno isru. Iya. Iki apa ya? Teh iki. Atau es teh sampean Mas. Iki lho es teh kita anget iki. Sebenarnya wajar saja manusiawi. Manusiawi salah. Maka semua, tidak hanya penceramah, kiai, khotib-khotib, dai-dai itu andaikan mengikuti apa yang dikatakan Nabi. Nabi itu berkata begini, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi apapun kita tetap harus mengikuti aturan-aturan Allah. Mau ceramah pun juga sama. Yang kedua, wa atsbi'i sayyi'ata tamhuha wa tamhuha. Ketika berbuat salah